Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ballagha risalah wa adda al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi amma ba'du. Fa ya 'ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ittaqillaha kama kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi khuluqin hasanin. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuaca yang mendung ini tidak menjadikan keimanan kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berubah. Salat Jumat ini kita tinggalkan. Karena syariat ini ada berkat perjuangan Rasulullah SAW, tinggal umatnya mengimplementasikan. Nah, pada siang ini kita menjalankan syariat salat Jumat ini dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana yang Al-Fakir selalu sampaikan bahwasanya salat Jumat ini wajib, hukumnya kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim illa arba'ah, imra'atun aw maridun aw majnun. Bahwasanya salat Jumat ini merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim kecuali 4 kelompok: perempuan, anak kecil, orang yang sakit, dan orang yang gila. Maka dari itu datangnya, hadirnya kita di masjid ini, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah. Karena kata Rasulullah SAW, seseorang yang menuju ke masjid ini setiap langkahnya itu berdoa kepada Allah. Langkah pertama diampuni, maghfirah Allah, dapat ampunan Allah. Langkah yang kedua ditinggikan derajatnya terus sampai ke masjid ini, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan mulai dari rumah sampai masuk ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh di sisinya. Amin, Allahumma amin. Kemudian di dalam muqaddimah ini Al-Fakir menyuruh kepada para jemaah untuk senantiasa menghaturkan salawat serta salam kepada baginda Rasul. Karena meskipun Rasulullah itu wafat tetapi masih hidup syariatnya, maka kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengabdi kepada beliau. Kita mengikuti ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang insyaallah tema ini seringkali disampaikan oleh para mubaligh. Tujuan kita hidup di muka bumi ini. Di dalam sebuah ayat subhanallah, Allah Subhanahu wa taala disampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku. Ini sebenarnya hakikat tujuan hidup manusia. Kalau kita kaji secara sepintas, ketika ada ma, letaknya ada di fi'il madhi. Wa ma khalaqtu, khalaqtunya adalah fi'il madhi. Kemudian setelah itu ada harfu istisna illa, maka kalimat tersebut menunjukkan satu-satunya. Maka satu-satunya tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya ibadah ini seperti apa. Maka ibadah ini didefinisikan oleh ulama, wa ma yataqarrabu 'abdi ila syai'in, bahwasanya segala suatu amalan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
melewati umat Rasulullah SAW, maka itu disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ibadah di sini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari tata caranya, waktunya, sehingga ibadah ini di kalangan ulama disebut ibadah khusus untuk mempermudah. Istilah ini merupakan istilah yang diberikan oleh ulama. Nah, ibadah khusus ini kita sebagai umat Rasulullah dilarang untuk kita nambah-nambah. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa para hadirin? Maka untuk menghindari sebuah amalan kita itu melakukan sebuah perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis mutawatirnya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man kadzaba 'alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa, maka siap-siaplah maq'adahu minan nar, kursinya itu dari neraka. Ini hadis mutawatir, sudah sahih semua. Nah, sehingga apa para hadirin? Di sini kita perlu mengetahui definisi yang diberikan oleh ulama terkait masalah ibadah itu. Nah, definisinya adalah al-ibadatu hiya at-taqarrub ila Allah. Ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi'imtithali awamirihi, dengan kita melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wa jitinabu nawahi, dan kita menghindari segala larangannya, wal 'amru bima adina bisyari, dan kita melakukan sebuah perbuatan yang diizinkan, yang dibolehkan oleh syariat. Wa hiya 'ammatun wa khassatun, dan ibadah ini ada yang ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, ini merupakan definisi yang diberikan oleh ulama. Nah, kemudian kita akan pelajari sebenarnya definisi dari ibadah umum itu apa. Ibadah umum itu adalah fala'ammatun. Ibadah umum adalah kullu amalin adina bisyari, segala perbuatan yang dibolehkan oleh syariat, itu adalah ibadah umum. Wal khassatun, sedangkan ibadah khusus, ma haddadahu syari, apa-apa yang dibatasi oleh syariat. Jadi kita tidak dibolehkan sembarangan. Apa-apa yang dibatasi oleh syariat, ma haddadahu syari fiha bi juz'iyatiha, dengan cara kita melakukan cara-caranya, wa hayatihi, dan ketentuannya, wa kaifiyah, dan aturan-aturannya, makhsusatun, diterangkan secara khusus. Maka dari itu para hadirin, ternyata ibadah ini ada ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, kemudian ketika kita melakukan sebuah amalan-amalan yang amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, apakah selamanya dilarang oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Karena itu ada namanya di kalangan ulama diistilahkan dengan sabilillah. Ini sebagai jembatan kita bisa melakukan kreativitas sebuah amalan, yang amalan ini tentunya tetap berpatokan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus tahu apa itu sabilillah. Sabilillah wa tariqul mausil. Ya, sabilillah itu adalah at-tariqul mausil, cara untuk sampai ila ma yardahu Allah, terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, min kulli amalin, dari setiap perbuatan, adinallahu bihil, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'a'la'i kalimatihi, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa tanfidhi ahkamihi, dan dalam rangka untuk melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melakukan sebuah kajian setiap malam Jumat, misalnya di masjid kita ini ada kajian malam Jumat dan malam Selasa. Apakah masuk kepada bid'ah? Ya tentu tidak. Ini masuk ke sabilillah. Cara, segala cara apapun kita dibolehkan selama cara itu memiliki tujuan. Pertama, li'a'la'il Islam, untuk meninggikan Islam, wa tanfidhi ahkamihi, untuk menjadikan kegiatan ini mengimplementasikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbicara masalah ibadah para hadirin, ini sebenarnya sudah pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Bunyinya adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian, ya. Sujudlah kalian, tetapi malaikat itu tidak mau. Kenapa? Karena al-kibr, sombong. Mereka itu, iblis itu merasa sudah ahli ibadah. Nah, ini kita hati-hati. Maka kita ketika melakukan sebuah ibadah, jangan sampai al-kibr ini kita miliki. Maka kata ulama Imam Ghazali, ketika kita melakukan sebuah syariat, sebuah contoh, kita datang ke masjid ini di siang ini, nah kita harus memiliki dua hal. Apa itu? Raja wal khauf. Pengharapan, mudah-mudahan kita datang ke masjid ini di siang ini dalam rangka untuk melakukan kegiatan sholat Jumat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita khawatir jangan-jangan datangnya saya ke sini ini masih menempel perasaan-perasaan bukan karena Allah. Niat pengaruh para hadirin. Niat di dalam ibadah sangat pengaruh dalam kualitas ibadah kita. Datangnya kita ke sini untuk mengharapkan ridha Allah tentu berbeda dengan datangnya kita ke sini di antara kita yang memiliki niatan tak nyaman kedatangan. Datangnya kita ke sini benar-benar mengharap alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia khusyuk. Dia datang ke sini benar-benar khusyuk. Bentuk kekhusyuannya, dia datang ke masjid ini sunnah-sunnah dilakukan semua. Dia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa juga doa khusus ke masjid. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi khalfi, dan lain sebagainya sampai terakhir karena cukup panjang. Kemudian kita melangkah ke masjid ini dengan kaki tangan sampai kaki kanan dulu, ya. Terus kita masuk ke masjid ini, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sampai kita duduk di sini tentu berbeda dengan di antara kita hanya sekedar datang. Maka dari itu niat sangat pengaruh di dalam sebuah ibadah. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait masalah ibadah ini yang sangat dianjurkan di antara ibadah-ibadah itu adalah salat para hadirin. Nah, para muballigh selalu ngajak kepada jemaahnya, wahai ahli maksiat, kalau kalian itu tidak bisa menghindari dari kemaksiatan ini, jangan sampai meninggalkan satu ibadah. Apa itu? Salat. Ahli korupsi atau kejahatan-kejahatan semuanya. Kenapa? Karena salat ini merupakan syariat yang diperintahkan dari sebelum-sebelum Nabi Muhammad SAW. Buktinya adalah ketika Nabi Musa diabadikan di dalam surat Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini merupakan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa. Artinya, Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, Allah, saya itu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis shalah, dan dirikilah salat lidzikri, karena mengingatku. Kemudian ibadah salat ini juga ditujukan kepada Nabi Isa yang bunyinya ini di dalam Quran semua. Waj'alani mubarakan aynama kunta wa awsini bis salati waz zakati ma dhahaitu hayya. Artinya waj'alani mubarakan, ya, dan aku menjadikan sebuah keberkahan aynama kunta, di mana saja kamu itu berada, kata Allah kepada Nabi Isa ini. Wa awsini, maka aku berwasiat kepada kamu wahai Nabi Isa, bis shalah, dengan salat. Artinya kegiatan salat ini, khususnya salat 5 waktu ini, ibadah ini jangan sampai kita tinggalkan. Ustaz, kalau misalnya saya itu tidak tepat waktu, ya tentu kita ada rukhsah.
Nah, kita itu berusaha jangan sampai meninggalkan ini masuk ke dosa besar banget gitu. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat sekarang ini sudah jam 12. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini merupakan senjata bagi kaum muslimin. Ketika kita mau melakukan sebuah amalan, tanpa doa kita kurang. Usaha saja kurang, doa saja kita kurang. Nah, doa dan usaha jangan sampai kita pisahkan. Maka dari itu, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keislaman kita semakin hari semakin baik. Karena kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Artinya keimanan ini perlu diperbaharui para hadirin. HP saja perlu dicas, sepeda motor listrik aja perlu dicas. Nah, begitupun keimanan ini kita cas dengan apa? Kita cas dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa fi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afu 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di negara Palestina dan semua negara. Berikanlah kesabaran dan istiqomah di dalam berislam kepadamu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna shalat